Bukannya sangat lebar ya Mas Bro ya. Dan apabila masih moncel berarti kita belum rezeki. Jadi untuk soprok yang menggunakan hook itu sudah killer Mas Bro. Kalau ada yang bertanya soprok apa yang killer, lah itu kalau soprok sudah mempunyai hook itu artinya soprok itu killer Mas Bro. Tinggal kita saja cara menggunakannya seperti apa, teknik kita castingnya seperti apa, nyentaknya seperti apa, begitu ya Mas Bro ya. Jumpa kembali Mas Bro di channel Petung Sagai. Jadi di konten kali ini saya coba membuat tutorial tentang cara menyeting double hook yang ada pada soprok supaya bukaannya lebih lebar dan meminimalis terjadinya moncel ya Mas Bro. Di konten sebelumnya saya sudah membuat tutorial cara memasang double hook di soprok. Buat kalian yang belum menonton silahkan cek videonya ataupun linknya di deskripsi. Selain trik bukaan hook, saya juga di sini memberikan info tentang bahan yang umum yang biasa digunakan sebagai asis. Karena di konten sebelumnya kan asis untuk rangkaian blade itu kita menggunakan tembaga, kawat tembaga ya Mas Bro, dan itu sedikit lembek. Tapi masih bisa digunakan karena saya juga menggunakan kawat tembaga tersebut Mas Bro untuk mencal ataupun untuk merangkai soprok saya. Bahan tembaga tersebut apabila terlalu kecil itu tidak layak untuk soproknya dijual ataupun dipakai sebagai rangkaian blade ya Mas Bro, ataupun untuk asis blade. Di konten ini juga saya akan memberikan trik pengganti karet bakar ataupun yang disebut dengan isolasi bakar. Itu untuk di daerah saya ya Mas Bro. Untuk isolasi bakar seperti ini itu kita memerlukan biaya kembali Mas Bro ya untuk membelinya, dan tidak semua daerah ada toko yang menyediakan ukuran sesuai yang umum dipakai di hook soprok ya Mas Bro untuk membungkus. Nah buat kalian yang pengen tahu untuk setiap ukuran dari karet ataupun selang bakar ini, kalian bisa cek foto yang saya tempel di video ataupun cek tulisan saya di deskripsi ya Mas Bro. Siapa tahu kalian pengen menggunakan karet tersebut dan bingung memilih untuk ukurannya. Oke, sekarang kita bahas tentang bukaan hook ya Mas Bro. Untuk bukaan hook di lilitan pemberat kan pakai timah gulung. Nah timah gulung ini mempunyai dua lilitan di konten saya sebelumnya. Jadi buat kalian yang ingin memperlebar bukaan hook itu sebaiknya lilitan kedua dari timah gulung kalian buka. Contohnya seperti ini ya Mas Bro. Jadi untuk satu lilitan itu hasilnya akan seperti ini. Dan otomatis untuk bukaan hook pada cangkang soprok akan lebar. Dan untuk trik lain yang umum yang biasa saya gunakan itu dengan cara membengkang hook ke atas, tapi itu disesuaikan kembali dengan cangkang soprok kalian. Kalau press atau ada lebih dari safety tidak mudah nyantol, itu dibengkang saja untuk hooknya ya Mas Bro. Tapi apabila ngepres untuk cangkang soproknya sebaiknya kita mengakalinya di timah gulung ataupun timah pemberatnya. Jadi untuk timah pemberat di batang hook itu berbeda dengan timah yang ada di bagian belakang. Mungkin di konten selanjutnya ya Mas Bro saya buatkan konten tutorialnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya tentang timah pemberat yang menggunakan timah gulung ataupun timah lilit. Sekarang kita bahas tentang asis dari rangkaian blade yaitu tembaga. Untuk bagian asis blade yang sudah dirangkai itu kan kemarin saya pakai tembaga. Di sini saya perjelas kembali untuk memberikan info asis yang pas yang umum digunakan yaitu kawat necklin Mas Bro. Untuk kawat necklin saya cuman ada ukuran 1 mili dan juga 1,2 mili. Untuk di konten ini saya menggunakan kawat necklin ukuran 1 mili, dan 1 mili itu paling max ya Mas Bro, ataupun
paling besar digunakan di assist blade, dan itu tidak ada masalah untuk hook berukuran di atas 10 yaitu 20 dan kemungkinan 30, itu tidak masalah. Dan untuk kalian yang pengen menggunakan kawat neckline ini, kalian bisa menggunakan ukuran 0,5, 0,6 sampai 0,8 Mas Bro ya, untuk hook 10 ataupun 20 juga bisa. Untuk ukuran lebih jelasnya kalian cek ya tulisan saya di deskripsi, dan toko pembelian juga saya tempel di sana ya Mas Bro. Dan toko itu tempat saya berbelanja Mas Bro. Jadi saya rekomendasikan untuk kalian yang ingin membeli kawat neckline. Oke, kita langsung ke tahapan selanjutnya, yaitu membuat penguat ataupun pengganti selang bakar di lilitan timah gulung yang ada pada hook. Nah, di sini apa kalian pernah mikir kalau latex untuk pembuatan soft rock kalian gunakan untuk penguat dari lilitan timah gulung? Karena untuk trik ini sudah lama saya terapkan di soft rock saya Mas Bro, cuman karena berhubung hanya untuk dipakai sendiri, jadi belum sepenuhnya saya terapkan ya. Mungkin apabila soft rock saya sudah siap ataupun layak dijual, saya akan menggunakan adonan latex pewarna ini sebagai penguat ataupun pengunci dari lilitan timah gulung. Mungkin untuk adonan pewarnanya ini ataupun adonan latexnya sedikit encer ya Mas Bro, karena di sini saya coba mempraktekannya saja buat kalian. Jadi buat kalian yang pengen mempraktekannya, kalian bisa gunakan adonan yang sedikit lebih kental dari yang ada di video. Dan apabila ingin mencelup langsung ke adonan latex, sebaiknya kili-kili dan juga bagian lubang hook bagian depan itu kalian bungkus dulu. Jadi kalian mencelupnya hanya di bagian lilitan timah pemberat ataupun timah gulungnya, jadi tidak perlu dicocol-cocol seperti ini ya Mas Bro. Dan kalaupun ingin dicocol juga tidak masalah, seperti yang saya praktekkan di video ini ya Mas Bro. Oke, mungkin untuk adonan latex yang encer mungkin perlu 2 kali ya Mas Bro. Jadi untuk kalian sebaiknya gunakan adonan yang sedikit kental, dan usahakan prosesnya dilengkapi dengan kopi, teh ataupun camilan ya Mas Bro. Jadi seperti orang macam saya ini Mas Bro, tidak terlalu suka yang namanya monoton. Jadi suka hal-hal baru Mas Bro. Contohnya seperti pembungkus timah gulung ini ya Mas Bro. Jadi dalam tahap pengerjaannya pun harus santuy. Dan apabila kalian menggunakan trik yang saya arahkan seperti ini, itu kalian bisa kasih motif Mas Bro untuk latexnya. Jadi sama halnya seperti kalian memotif cangkang soft rock kalian ya, tapi ini di hook Mas Bro, di pembungkus gulungan timah. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya Mas Bro. Setelah kalian menonton video ini, kalian coba praktekkan 1 ataupun 2 hook ya. Dan apabila cocok, kalian tidak perlu lagi membeli selang bakar ataupun isolasi bakar. Jadi cukup pakai latex yang biasa kalian gunakan. Dan untuk konten selanjutnya kita akan membahas tentang tutorial cara membuat timah cor pada double hook ya, ataupun di bagian batang hook, dan juga timah cor di bagian belakang. Jadi untuk konten pemasangan hook ataupun cara menyetingnya akan terus berlanjut ya Mas Bro. Tapi untuk konten settingan bukaan hook di akhir video akan kita coba tampilkan Mas Bro ya, dengan hasil membuang gulungan timah bagian atas. Oke, di sini juga saya ingin menyampaikan untuk pemasangan timah pemberat pada soft rock itu di saya ada 5 versi. Yang pertama itu timah menggunakan timah gulung pemberatnya ataupun menggunakan timah lembaran. Yang kedua, timah pemberat langsung dicor ke batang hook. Yang ketiga, posisi timah ada di bagian belakang soft rock.
atau di sekitaran bengkangan ya Mas Bro. Keempat, ini yang dari SF Cina. Ini ada dua versi Mas Bro. Yang pertama yang pernah saya lihat, yang bulat itu posisinya di bawah perut soprok, dan yang terbaru nempel di hook menggunakan lilin ataupun silikon ya, jadi ditempel di batang hooknya langsung Mas Bro. Untuk trik pemasangan hook yang kelima itu dari saya Mas Bro ya. Jadi saya sudah coba eksperimen beberapa waktu lalu, dan nanti akan saya buatkan kontennya Mas Bro di sini setelah konten-konten yang lain tayang. Jadi itu konten terakhir dalam hal pemasangan hook, dan saya jamin kalian belum pernah melihat konten ataupun tutorial cara pasang timah pemberat di konten saya selanjutnya Mas Bro, yaitu part 5. Jadi buat kalian yang belum subscribe, itu di subscribe dulu, tombol loncengnya diaktifin. Oke, sekarang kita coba zoom kembali hasil dari pelapisan menggunakan adonan latex sebagai pengganti karet bakar ataupun isolasi bakar Mas Bro. Ini saya zoom ya, ataupun saya fokuskan untuk kameranya. Oke, dilihat cukup rapi Mas Bro. Jadi itu tergantung dari cara kalian melilit dan cara kalian memberi adonan latex di pemberatnya sebagai pengganti karet bakar. Oke, di sini juga tidak sengaja asis ke zoom ya, ataupun ke fokus, itu bisa dilihat neckline. Dan saya yakin apabila kalian yang membuat trik seperti ini di hook, saya yakin ya pengerjaan ataupun hasilnya akan lebih baik ataupun lebih bagus ketimbang dari yang saya perlihatkan di video ataupun hasil kerja saya Mas Bro ya. Saya yakin itu karena kalian adalah orang-orang yang kreatif. Jadi apabila lilitan atas dibuang, itu resikonya soprok kalian untuk beratnya akan berkurang Mas Bro ya. Nah terus mengatasinya seperti apa? Seperti ini Mas Bro, cangkangnya kalian kasih berat pengganti dari lilitan yang kita buang di hook. Otomatis untuk beratnya akan menyesuaikan dengan berat yang pertama pada saat ada lilitan kedua di atas. Dan untuk cangkang soprok saya yang sekarang ini, kebetulan untuk moldingnya baru saya perbanyak ya Mas Bro, seperti yang kalian lihat di foto yang saya tempel. Jadi cangkang soprok yang akan saya buat itu lebih berat ketimbang cangkang soprok yang sebelumnya. Jadi tidak hanya di bagian lubang perut ya Mas Bro. Jadi selain mempertebal di bagian cangkang soprok, lubang soprok yang saya buat ini ataupun saya modif itu untuk meminimalis, memperkecil terjadinya sobek di bagian lubang soprok ya Mas Bro. Karena saya sering temukan cangkang soprok apabila saya lagi pengen merubah berat dari SFC yang saya pakai, itu biasanya sobek di bagian lubang soproknya Mas Bro, ataupun lubang perut soprok. Oke, kita ke tahap selanjutnya, yaitu melihat hasil dari membuang lilitan kedua di hook, dan kita bandingkan hasil bukaan dengan timah lilitan yang menggunakan dua lilitan seperti di konten sebelumnya. Dan untuk cara memasang hook ke bodi soprok kalian sudah paham ya, karena di konten sebelumnya sudah saya terangkan, jelaskan, dan juga praktekkan Mas Bro. Buat kalian yang belum menonton videonya, kalian bisa cek linknya di deskripsi Mas Bro. Untuk itu videonya saya kasih sedikit cepat ya Mas Bro. Selanjutnya kita akan coba melihat bukaan hook hasil dari satu lilitan yang kita buang bagian atas. Dan juga nanti di konten lain untuk tutorial cara memasang hook killer, lebih killer daripada ini, saya akan bikinkan kontennya sekaligus konten case-nya ya Mas Bro. Dan untuk konten casting tutor ini pun sudah saya buatkan. Oke, ini hasilnya Mas Bro.
bukannya sangat lebar ya Mas Bro ya. Dan apabila masih moncel berarti kita belum rezeki. Jadi untuk soprok yang menggunakan hook itu sudah killer Mas Bro. Kalau ada yang bertanya soprok apa yang killer, lah itu kalau soprok sudah mempunyai hook itu artinya soprok itu killer Mas Bro. Tinggal kita saja cara menggunakannya seperti apa, teknik kita casingnya seperti apa, nyentaknya seperti apa, begitu ya Mas Bro ya. Yang terpenting tajamnya hook itu tajam Mas Bro. Kalau kurang tajam, kalau kalian masih ragu tajamnya hook itu atau merek hook lainnya itu, contohnya seperti Pohu atau merek apapun ya Mas Bro yang murah-murah, kalian kasih di jempol tangan Mas Bro. Coba kalian sentak sedikit, kalau ujung hooknya masuk ke jempol tangan daging artinya tajam ya Mas Bro. Tapi kalau tidak itu artinya tumpul Mas Bro. Oke. Dan ini untuk hasil hook yang menggunakan 2 lilitan. Jadi dia agak melengkung ya di bagian bawah dalam hook. Jadi ada terisi lah untuk bukaan lebarnya. Jadi untuk bukaan lebar itu lebih lebaran yang menggunakan 1 lilitan ya Mas Bro. Tapi ini tetap killer karena untuk lilitan seperti yang saya buatkan konten di tutor sebelumnya itu juga sudah umum standar untuk soprok ataupun untuk cangkang soprok apapun bisa digunakan ya Mas Bro. Berbeda dengan timah cor itu di bagian batang ataupun di belakang ekor itu sedikit berbeda dan dia mempunyai bentuk khusus untuk cangkangnya. Begitu juga dengan timah yang menggunakan timah cetak bulat tapi terpisah daripada hook, seperti yang saya jelaskan di awal video, di pertengahan video itu ada yang menggunakan lem ya Mas Bro, semacam lem bakar ataupun silikon itu ditempel di bagian hook dan dia mempunyai action yang berbeda. Oke, sampai di sini bisa dipahami Mas Bro ya dari awal hingga akhir video. Dan mungkin video kita sudah berakhir untuk konten kali ini. Dan saya berharap konten kali ini dari channel Patur Sagai bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, itu saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe dulu Mas Bro, tombol loncengnya diaktifin, like, komen, dan share ke teman-teman kalau tutorial cara pemasangan hook, cara setting hook, review hook untuk soprok itu ada di channel Patur Sagai. Oke, kita ketemu kembali di konten saya selanjutnya, dan untuk video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Bro.